Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Darul Aman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur sampai pagi ini kita masih merasakan segala nikmat Allah. Nikmat yang baru, bukan nikmat yang kemarin. Nikmat di hari yang baru. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah karuniakan ini mampu kita syukuri dan kita termasuk di antara orang-orang yang dianggap Allah pandai bersyukur, dan di akhirat nanti kita dimuliakan dengan berbagai kemuliaan akhirat untuk orang-orang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di akhirat berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di bulan Muharram dan akan berakhir bulan Muharram ini. Berada di bulan Safar, dan begitulah waktu setiap saatnya bertukar berganti, dan kita tidak menyadari terjadinya pertukaran waktu itu. Tapi dia terus berganti. Hari kemarin sudah habis, datang pula hari ini habis lagi, bertukar pula bulan, bertukar pula tahun nanti. Nah, sekarang kita sudah 1444 Hijriah. Sebelumnya 1443. Jadi perubahan-perubahan ini mestilah menjadi sebuah batu loncatan untuk kita untuk berubah dari yang baik pada lebih baik. Selama ini alhamdulillah baik, bagaimana lebih baik lagi insyaallah. Baik, pagi ini kita membahas tentang poin walladzi yanqudul wudu. Apa saja yang membatalkan wudu. Pembahasan kita apa saja yang membatalkan wudu. Para ulama mengkaji poin-poin yang menjadi rukun wudu, sunnah wudu, dan yang membatalkan wudu ini berdasarkan penjelasan ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Maka di antara penjelasan ayat Al-Quran itu adalah kata Al-Quran, "Au jaa'a ahadun minkum minal gha'id." Ketika kita keluar hajat, baik hajat buang air kecil, buang air besar, maka najis keluar. Kalau najis keluar, bekas tempat najis keluar itu kena dengan najis, maka dia menjadi bernajis. Di lain sisi, ketika kita melaksanakan hajat itu, dia menjadi sebab batalnya wudu kita berdasarkan firman Allah. Maka yang membatalkan wudu pertama adalah keluar apapun yang keluar dari tempat jalur hajat depan dan belakang. Pembatal wudu. Satu, keluar sesuatu. Sesuatu ini apa saja ini? Dari kubul dan dubur. Bahasa mudah kita, buang air kecil dan buang air besar. Apa saja yang keluar? Baik yang keluar itu normal atau tidak.
biasa keluar atau tidak. Sehingga keluar batu, keluar cacing, keluar kayu, atau keluar apa saja, batal wudu gara-gara itu. Keluarnya warnanya putih, merah, hijau. Lagi 2024 itu kan sering warnanya macam-macam dan sensitif dengan warna. Jadi keluarnya apa saja, pokoknya keluar dari kubul dan dubur, ini membatalkan wudu kita. Dan sudah kita pernah bahas, yang keluar dari depan itu minimal ada 4. Semua yang menyebabkan kita batal wudu, tetapi ada 3 yang najis, 1 suci. Sekedar mengulang saja. 1 yang keluar itu urin biasa, kita kencing biasa, itu najis. Kena badan, kena pakaian, mesti dibersihkan. Yang kedua, mohon maaf, sperma, dengan berbagai sebabnya. Ini dia suci. Sempat terkena badan, terkena pakaian, dia tidak najis. Seandainya pakaian kita kena itu tak tercampur dengan yang lain, itu boleh. Seandainya kita bawa solat lagi, nak ada lagi sarung atau nak ada lagi pakaian yang lain, bawa lagi solat, itu boleh. Karena dia suci. Yang 3 yang keluar namanya mazi. Mazi ini biasanya karena, mohon maaf, rangsangan syahwat. Dan sering tidak dirasakan. Tiba-tiba nampak, mohon maaf, sudah lembab saja. Nampak ada bekas yang keluar. Ini juga najis. Yang keempat, wadi istilahnya. Wadi ini juga najis. Ini biasanya, kalau kita di akhir buang air kecil, itu mungkin ada kental warna putih. Biasanya ini akibat terlalu capek atau kelelahan. Dan ini biasa warna putih dan di ujung buang air adanya. Sehingga karakter masing-masing ini beda. Ada urin kita, ada sperma, ada mazi, ada wadi. Mazi karena rasa syahwat biasanya, baik dari penglihatan, dari pembacaan, dari pikiran, dari khayalan. Wadi karena kecapean, kelelahan. Yang 3 ini selain yang sperma adalah najis. Bila kena pakaian, bila kena badan kita, mesti kita basuh yang kena tadi, supaya bersih. Kalau tidak, kita membuat najis dalam solat. Balik pada poin kita, semua yang keluar dari kubul dan dubur kita, tempat keluar depan dan belakang, membatalkan wudu. Di satu sisi menjadi sebab najis. Karena kalau kita buang air kecil, otomatis dia, mohon maaf, di saluran kencing itu dia ada tinggal sisa. Ketika kita buang air besar, mohon maaf, di lipatan-lipatan daging di belakang itu juga tinggal ada bekas tinja yang keluar. Mesti dibersihkan. Kalau tidak, kita membuat najis di dalam solat. Jadi pembatal wudu yang pertama, keluar sesuatu dari tempat hajat depan dan belakang. Yang kedua, yang membatalkan wudu adalah hilang akal. Orang hilang akal, baik karena dia mabuk dengan obatkah, atau dia mabuk bukan karena obat, dan hilang akal yang lain seperti orang pingsan, orang koma, orang gila. Semua sebab hilang akal itu membatalkan wudu. Jadi hilang akal. Dan orang berakal ini tabiatnya dia tidak bisa mengendalikan perbuatan dia. So dalam bahasa Arab, akal ini biasa diambil kata-kata iqal. Kalau kita orang Indonesia, iqal itu akrabnya saat anak kita pawai. Ada pawai kemarin ibu-ibu? Anak-anak ada pawai kemarin 17-an? Ada yang memakai pakaian haji. Pakaian haji di kepalanya pakai sorban lalu dililit. Yang lilitannya itu, yang bulat itu egal kita menyebutnya. Berasal dari Arab iqal. Sebab orang Arab itu kalau membaca qaf, orang Saudi terutama, dibacanya ghain. Jadi iqal, jadi egal. Kalau baju, seperti Pak RW baju terusan itu kan, itu apa Pak RW nyebutnya? Gamis.
jubah. Atau nyebutnya ada nyebut gamis. Pernah dengar? Gamis itu asalnya qamisun, qaf. Tapi bacanya gamis. Itu lahjat cara membaca. Tulisannya sama, tapi cara membacanya beda. Orang Yaman, orang Saudi itu punya kebiasaan begitu. Qaf dibaca ghain. Kalau di Mesir, qaf itu dibaca hamzah. Sehingga beberapa istilah itu cara membacanya, berapa bahasa itu cara membaca tak sama. Jadi iqal, egal bahasa kitanya. Apa arti iqal di bahasa Arab? Dia mengikat. Orang kalau dia berakal berarti ada pengikat perbuatan-perbuatan dia, sehingga dia tak bebas berbuat. Tapi kalau ikatan itu lepas, orang akan berbuat sesuka dia. Makanya sering kita sebut orang sembarang berbuat itu tidak berakal apa aja itu. Kenapa? Tak ada ikatan dia. Tak ada lagi pengendali dia. Lepas dia semua. Dah lost. Rem tak ada lagi. Itu kira-kira bahasa Arab kenapa akal itu yang untuk berfikir itu namanya akal. Karena dia mengendalikan orang untuk berbuat yang tak pantas. Orang kalau sudah tak berakal, itu perbuatan dia tak terkendali. Maka dia menjadi salah satu sebab batalnya wudu. Sebab ketika dia tak berakal, dia tak bisa mengetahui ini yang dilakukan ini patut atau tidak, menjaga wudu atau tidak, ibadah atau tidak, dan berbagai hal yang dia tak terkendali. Maka hilang akal menjadi sebab batal wudu. Hilang akal dengan berbagai sebab. Apa saja sebab hilang akal? Yang penting hilang akal. Apakah gila, apakah pingsan, apakah mabuk, dan lain-lain. Yang ketiga yang membatalkan wudu adalah tidur. Tidur ini melepaskan orang dari konsentrasi. Sehingga aktivitasnya pasif selama itu. Dia berakal tapi akalnya tak berfungsi saat itu. Maka orang tidur batal wudunya. Kecuali satu. Ada satu cara tidur yang tak batalkan wudu. Apa itu? Duduk dengan posisi tenang. Kedudukan kita, mohon maaf, pantat kita yang biasa bertemu dengan lantai ketika kita duduk dengan tenang ini, kayak bersila itu tak berubah. Dia tak beralih, tak bergoyang. Maka tak batal wudu dengan cara seperti itu. Itu sebabnya kalau orang Jumatan mereka tak wudu lagi setelah tidur. Karena rata-rata jemaah kita begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata khatib. Itu dah mulai mengangguk orang tu. Nanti selesainya sudah orang komatnya lagi. Sehingga sebagian orang menganggap ini masjid ini sudah berubah pula sekarang. Biasanya khutbah biasa 2, sekarang cuma 1 kata dia. Ketika jeda khutbah khatib duduk, dia tidur. Maka menganggap khutbah hanya sekali, padahal khutbah 2 kali. Bila duduknya itu tenang, jadi duduk kita itu tidak mengunjur lalu sampai badan kita rebah atau menyandar ke dinding terangkat, mohon maaf, kedudukan kita itu tak batal wuduk kita selama dia tetap kedudukan itu nempel di atas tempat duduk kita. Baik tempat duduk itu di lantai, baik di kursi atau berbagai tempat, selama dia tidak berubah, tetap kedudukan itu nempel di atas tempat duduk kita, tidak batal wuduk kita. Tapi cara selain itu batal wuduk. Apalagi baring di atas dipan. Jadi satu-satunya tak batalkan wuduk cuma itu. Duduk yang kedudukannya kokoh, tetap tak bergoyang di atas tempat duduk kita. Jadi termasuk kalau ada orang pengajian dia tidur habis pengajian langsung salat isyraq, ini tak batal juga. Kan itu biasanya yang tidur-tidur yang kemungkinan potensi bisa menyebabkan batal wuduk, lalu satu ibadah lagi. Jadi dah 3. Yang keempat lagi, yang membatalkan wuduk yang keempat adalah di dalam mazhab Syafi'i bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan tanpa ada penghalang. Jadi tak ada penghalang sama sekali. Baik penghalang itu kaos kaki, baik penghalang itu sarung tangan, atau penghalang itu jilbab dan lain-lain. Bagi siapa perempuan dan laki-lakinya
bagi laki-laki dan perempuan yang halal menikah. Pokoknya setiap orang yang halal menikah kita dengan dia, sentuhan kulit, tidak ada penghalang batal wudhu. Termasuk suami dengan istri. Sebab istri ini halal kita menikah dengan dia. Dengan halalnya menikah dengan dia, saya boleh nikah dengan istri saya. Dan ketika sudah menikah tetap tidak menghapuskan status orang tadi adalah orang yang halal menikah sehingga batal wudhu dengan dia. Maka perlu kita ketahui Bapak Ibu, siapa di keluarga kita orang kandung yang kita kalau bersentuhan dia enggak batal wudhu. Saya coba urut. 1, ibu ke atas. Saya bersentuhan dengan ibu saya, dengan nenek saya, atau ke atas lagi, itu tak batal wudhu. Pokoknya perempuan yang dari jalur orang tua saya ke atas, enggak batal wudhu. Baik pihak bapak, pihak ibu, ke atas, enggak batal wudhu. Yang kedua, anak perempuan. Ini tinggal dibalikkan nanti. Kalau bagi ibu-ibu berarti anak laki-laki. Kalau ibu tadi bagi saya, ibu-ibu berarti bapak. Semua bapak, kakek, datuk ke atas, enggak batal. Anak perempuan bagi saya, bagi ibu anak laki-laki. Anak perempuan saya, cucu perempuan saya, cicit perempuan saya, pokoknya semua perempuan jalur anak, keturunan, tak batal wudhu saya dengan dia. Yang ketiga, saudari perempuan. Bagi ibu-ibu berarti saudara laki-laki. Saya punya kakak, saya punya abang perempuan. Saya dengan dia tak bersentuhan kulit, tak batal wudhu. Kakak perempuan saya atau adik perempuan saya, semua saudari perempuan saya tak batal. Yang keempat, kemenakan dari jalur saudara laki-laki. Kan kemenakannya ada 2 jalur nih, saudara laki-laki, saudari perempuan. Saya punya abang, dia punya anak perempuan. Saya tidak batal wudhu dengan dia. Saya punya kakak, dia punya anak perempuan. Saya tak batal wudhu dengan dia. Jadi kemenakan ada 2 jalur. Kalau di Minang ada kemenakan 1, ada anak 1. Keduanya itu tidak membatalkan wudhu. Yang keenam, bibi dari pihak bapak. Bapak saya punya kakak, punya adik yang perempuan, semua saudara dia yang perempuan, saya tak batal wudhu dengan dia. Yang ketujuh, bibi dari pihak ibu. Ibu saya punya kakak, punya adik, itu tak batal wudhu saya dengan dia. Ini 7 ini, yang jalur nasab. Jika dengan yang 7 orang ini kita bersentuhan, tak batal wudhu. Jika menikah dengan 7 orang ini tak boleh, haram. Selain yang 7 orang ini, jalur nasab boleh menikah. Sehingga termasuk Bapak Ibu perlu pahami bahwa orang yang bersaudara sepupu secara agama boleh menikah. Secara adat sebagian tempat berpantang untuk menikah, bukan diharamkan, tapi mereka tidak merestui, tidak menyetujui untuk menikah dengan saudara dekat. Kenapa? Dalam hadis Nabi itu ada anjuran untuk menikah itu dengan orang yang hubungan nasabnya jauh. Hikmahnya minimal ada 2. 1, kalau kita keluar dari jaringan keluarga saparui, kalau di Minang itu, atau keluarga satu rumah gadang, atau apa istilah lagi di Melayu? Tapi paham lah, separui itu ya. Keluarga saparui, keluarga satu rumah gadang. Apa lagi istilah sini Pak? Pokok keluarga dekat kita lah. Kalau kita menikah dengan orang di luar keluarga besar itu, otomatis jaringan kekeluargaan kita lebih luas. Silaturahim kita lebih luas. Link kita lebih banyak. Yang kedua, ada asar yang terkenal. Menikahlah kalian dengan orang yang jauh dari kekerabatan kalian, agar anak kalian tidak menjadi generasi yang lemah. Ada tabiat, kalau kita menikah dengan orang dekat dengan kita, biasanya ke bawah itu ada masalah, biasanya cacat mental.
akal dia. Fisiknya sempurna, tapi akalnya ada yang cacat mental. Biasanya begitu. Makanya dianjurkan menikah itu dengan kerabat jauh, tidak yang kerabat dekat dengan kita. Nah, secara syariat yang 7 ini adalah haram saya menikah dengannya kalau ibu-ibu tinggal dibalikkan. Contoh, kalau ibu bagi saya berarti bapak. Kalau anak perempuan bagi saya berarti anak laki-laki. Tidak boleh menikah dengan anak laki-laki sendiri, cucu laki-laki sendiri. Saudari perempuan berarti ibu saudara laki-laki. Tidak boleh menikah dengan abang dengan adik sendiri. Kemenakan dari jalur anak saudara laki-laki. Bagi ibu-ibu, kemenakan laki-laki dari anak saudara laki-laki. Kemenakan anak saudari perempuan yang laki-laki. Tak boleh menikah. Kemudian paman pihak bapak, paman pihak ibu. Ini 7 ini dari jalur nasab. Kalau kita kaji sebenarnya semuanya banyak, ada 14. Termasuk kalau saudara persusuan ada 2 itu yang tak batal wuduk. 1, ibu susuan. Yang kedua, saudara susuan. Saya menikah dengan seorang, saya menyusu dengan seorang ibu. Ibu itu punya berapa orang anak? Ada di antaranya perempuan. Saya dengan anak perempuan dia tak batal wuduk. Dengan dianya juga tidak batal wuduk. 2 itu. Jadi kalau ada saudari susuan atau ibu susuan. Ibu-ibu tentang susuan ini perlu hati-hati, Bu. Kita kadang-kadang ada anak tetangga atau anak saudara. Karena saudara kita ini tetangga ini kerja, anaknya tinggal di rumah. Dia masih ASI. Kita pula sedang menyusukan anak, masih ada ASI. Dia nangis terus anak tu. Kasihan kita. Disusukanlah anak tadi. Bila disusukan seperti itu, diingat 1, usia berapa anak itu kita susukan. Bila 2 tahun ke bawah, masih 2 tahun atau kurang dari 2 tahun, maka berlaku hukum susuan. Yang kedua, anak yang usia 2 tahun ke bawah tadi menyusu ke kita selama 5 kali. Apalagi lebih. Minimal 5 kali. Kalau 5 kali atau lebih menyusu dengan kita, dan ketika sekali berhenti itu memang karena dia kenyang, lalu dia berhenti, terhitung 5 kali banyaknya menyusu ke kita, itu anak tadi dihukumi anak susuan. Ibunya ibu susuan. Jadi ada 2 syarat. 1, usia masih 2 tahun. Yang kedua, 5 kali susuan. Ini perlu diingat ibu-ibu. Anak usia 2 tahun ke bawah dan dia menyusu dalam usia rentang 2 tahun tadi sebanyak 5 kali minimal. Lebih dari 5 kali maka sudah menjadi ibu susuan, minimal 5 kali. Okay. Sudah itu, yang kita tak batal wuduk dengan dia lagi adalah ibu tiri. Bapak saya, dia punya isteri. Lalu bapak anggap meninggal ibu saya. Lalu dia menikah lagi. Saya dengan ibu tiri itu tidak batal wuduk. Dan saya tak boleh menikah lagi dengan ibu tiri itu. Yang kedua, menantu. Menantu. Ibu punya anak perempuan menikah dengan laki-laki. Ibu dengan anak laki-laki tak batal wuduk. Bapak dengan anak perempuan, bapak punya anak laki-laki, lalu menikah dengan seorang perempuan. Perempuan itu dengan bapak tak batal wuduk. Dan tak boleh menikah anak perempuan tadi lagi. Jadi jangan pula pisah anak kita dengan menantu, kita pula menikah lagi. Tak boleh. Seumur hidup itu. Ini juga ibu tiri ini juga seumur hidup. Pisah bapak kita dengan ibu tiri, bapak meninggal ni, saya menikahi lagi. Tak boleh. Seumur hidup itu tak boleh. Ya. Menantu sudah ibu tiri, mertua. Mertua saya dengan ibu dari istri saya. Seumur hidup saya tak boleh menikah dengan ibu saya, dengan ibu istri saya. Meskipun saya cerai dengan anaknya, dengan ibunya tak boleh menikah. Dan saya tak batal wuduk dengan dia. Dan kaedahnya secara agama, bila saya sudah akad nikah dengan anak perempuannya,
maka dengan ibu itu langsung saya tak boleh mohon maaf, bila saya sudah menikah lalu berhubungan badan dengan anak perempuannya, dengan ibu itu selamanya tak boleh saya menikah. Lalu selanjutnya ibu tiri, menantu, mertua, anak tiri. Saya menikah dengan seorang perempuan, dia punya anak perempuan. Tidak boleh saya menikah dengan anak perempuan itu selama-lamanya. Sejak menikah dengan ibunya. Dan saya tidak batal wudhu dengan anak perempuan tadi itu. Jadi ini 4 jalur hubungan pernikahan. Ibu tiri, ke bawahnya anak tiri, menantu, ke atasnya mertua. Itu hubungan tak batal wudhu orang itu. Jadi ibu tiri ini saya dengan istri bapak saya. Anak tiri saya dengan anak daripada istri saya. Tentu saja beda jenis kelamin dengan saya. Sudah itu menantu saya atau mertua saya tidak batal wudhu. Ibu-ibu tinggal dibalikkan. Ibu tiri berarti bapak tiri. Anak tiri berarti anak tiri yang laki-laki. Menantu berarti menantu yang laki-laki. Mertua berarti mertua yang laki-laki. Nah, tadi 7 tambah 2 9 tambah 4 13. Ini semua tak boleh kita menikah dengannya. Dan wudhu kita tak batal dengan mereka. Selain itu batal wudhu kita bila bersentuhan kulit jenis kelamin berbeda tanpa ada penghalang. Nah, yang kelima lagi. Yang membatalkan wudhu yang kelima adalah, mohon maaf Bapak Ibu, dalam masalah ini ada perbedaan pendapat ulama. Apa perbedaan pendapat ulama? Dalam redaksi Al-Quran, aula mastumun nisa, yang membatalkan wudhu itu terjadi persentuhan dengan perempuan. Persentuhan ini para ulama mengartikannya ada yang disyaratkan bersyahwat, ada yang tidak. Jadi kalau bersyahwat berbatal wudhu, yang lain tidak. Yang kedua, yang bersyahwat ini ada yang mengartikan, mohon maaf, hubungan badan atau tidak. Artinya pokoknya bersyahwat, tidak meskipun hubungan badan, batal wudhu. Dengan anak-anak perempuan yang dianggap dia sudah menyebabkan syahwat bagi laki-laki. Artinya bukan anak kecil. Jadi kalau Bapak Ibu nanti melihat literasi dan mendengar informasi, Ustaz kata Syekh Nu tak batal wudhu. Betul. Ada perbedaan pendapat ulama di sini. Tapi mazhab ulama yang kita pakai, yang kita ikut dan umum dipakai di Indonesia adalah yang tidak mensyaratkan bersyahwat atau tidak. Pokoknya perempuan itu halal menikah kita dengan dia. Tak ada penghalang kita bersentuh dengan dia. Maka batal wudhu kita dengan dia. Tidak mensyaratkan sentuhan kulit itu bersyahwat atau tidak. Apalagi apakah berhubungan badan atau tidak. Enggak. Pokoknya bersentuhan kulit. Sengaja atau tidak sengaja. Ini lebih hati-hati. Kenapa ini jadikan batal wudhu? Satu di antaranya, kalau kulit bertemu dengan kulit ini sensitif. Karena kulit ini indera perasa. Perasaan berubah kalau kulit berjumpa dengan kulit. Sehingga orang kalau sudah sholat itu, ini lama lepas jurang kata dia. Terpikir. Panjang pikiran. Hati tidak tenang. Sehingga sholat tidak lagi khusyuk. Sementara solat yang diharapkan adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang ketika solat, solatnya khusyuk. Dan hidupnya atau ruhnya solat itu adalah kekhusyuan di dalam solat. Sementara hal ini menyebabkan solat tidak khusyuk. Makanya menjadi pembatal wudu. Jadi Bapak Ibu rahmat Allah SWT, hikmahnya adalah agar ketika solat kita khusyuk. Yang kelima, yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan atau tempat buang air besar di belakang, tempat keluar tinja, disentuh dengan jari kita atau dengan telapak tangan. Selama disentuh oleh bagian depan telapak tangan kita ini, baik dengan jarinya atau badan atau telapak tangan yang tengah ini, membatalkan wudhu kita. Sentuh kubul atau dubur
selama dengan bagian depan telapak tangan ini batal wudu. Tapi kalau tersentuh oleh organ yang lain, tidak batal wudu. Itu baik punya kita sendiri atau punya orang, sama membatalkan. Jadi jangan kira kalau punya sendiri tak batal, punya orang tak batalkan, lebih membatalkan. Maka menyentuh kemaluan baik kita atau orang, tempat keluar tinja di belakang, membatalkan wudu. Ini semua penjelasnya berdasarkan Al-Quran dan hadis, tidak berdasarkan nalar dan logika manusia. Hanya saja hikmah di balik itu ditemukan. Contoh, hikmah tidak bersentuhan kulit itu agar tetap khusyuk dalam sholat, tidak berubah pikiran kita, tak berdesir hati itu, tak panjang pikiran setelah bersentuhan itu. Baik, kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, turunan dari masalah ini sekedar memperkaya informasi saja. Apabila memakan daging panggang, maka sate kah atau yang lain, itu tak membatalkan wudu di dalam mazhab kita dan mazhab mayoritas ulama. Habis kita wudu, makan kita daging panggang, apakah sate atau berbagai bentuk daging yang lain yang dipanggang, tak membatalkan wudu. Yang kedua, tertawa terbahak-bahak atau kurang terbahak-bahak pun, pokoknya tertawa. Mana tahu habis wudu, kita cerita, kita berkumpul, kita ada yang lucu, tertawalah kita semua. Ada yang terbahak-bahak, ada yang senyum-senyum, pokoknya macam bentuk ketawa itu, tak membatalkan wudu. Yang kedua. Yang ketiga, bila keluar najis seperti keluar darah atau muntah, wudu tak batal, tapi bekas daripada najis tadi mesti dibersihkan. Contoh, kita berangkat dari rumah ke masjid, sampai di jalan terinjak kotoran sapi. Kan maklum musim kurban, ada sapi di sekitar masjid. Kita tak tahu bahawa ada sapi itu dia berak pula dekat masjid. Kita cepat-cepat buru-burunya. Pas mau dekat masjid, ini apa yang bau ni, kata kawan. Belum mandi kau ni? Enggak, sudah mandi dah. Rupanya ada kotoran di kaki. Kalau sudah kotoran itu bersihkan saja. Atau kita berangkat ke masjid, rupanya tersandung di jalan, luka kaki, keluar darah. Itu cukup darah tadi dibersihkan, lalu kita langsung sholat, tidak mesti ulang wudu. Dan sebab-sebab yang lain, atau terjadi muntah, kamu dah tahu fisik kurang enak badan, atau sampai dekat masjid ada bau yang menyengat sehingga menyebabkan muntah. Muntah orang, maka dia tak batal wudu dengan muntahan tadi. Tapi bekas muntahan yang terkena mulut, yang terkena badan, yang terkena pakaian mesti dibersihkan. Karena muntahan itu najis. Tapi dia tak membatalkan wudu. Begitu juga dengan najis-najis yang lain. Lalu kalau ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau habis wudu kami makan-makan, kami minum-minum, sehingga ada terasa manis kah, pedas kah, asin kah, asam kah? Gimana? Mesti wudu lagi kami? Tidak. Tapi supaya tak terulang ketika sholat makan-makannya, sikit lagi. Kadang-kadang gitu, terasa sikit-sikit tu, apalagi yang sengaja dicari pakai lidah tu, itu membatalkan sholat kita. Kenapa? Kita dihukumi makan dan minum ketika sholat. Jadi caranya gimana? Habis makan minum, kumur-kumur saja. Tidak mesti ulang wudu. Kan kita boleh jadi ketika puasa sunnah hari Senin dan Kamis, atau puasa wajib ketika Ramadan, kita takjil dulu di awal. Setelah takjil kita sholat. Setelah sholat baru kita makan. Ketika akan sholat maghrib itu, tidak mesti wudu lagi. Cukup kumur-kumur. Tapi kalau saya wudu lagi, kemana Ustaz? Boleh. Itu. Sudah itu, bagaimana kalau ada orang ragu status wudunya, batal atau tidak? Kita tengok kondisi awal. Contoh, bapak-bapak ini tadi, begitu masuk masjid, kondisi awalnya adalah bersuci, bersih semua. Sehingga solat subuh. Setelah solat subuh sampai sekarang, saya batal atau tidak Ustaz? Tengok kondisi awal masuk sini tadi, suci. Maka yang suci itu yang yakin, batal atau tidak ragu.
Yang ragu lemah, yang yakin kuat. Lemah tak mengalahkan yang kuat. Maka yakini saja bapak ibu masih punya status wudu. Tapi kalau memang tadinya tak berwudu, dah jelas kerja kita ngalor ngidul ke sana kemari, pekerjaan yang bukan ibadah sebelumnya. Saya tadi wudu atau belum ya? Yakini belum wudu bapak ibu. Kenapa? Karena memang dari tadi tidak ada pekerjaan yang wudu, tidak ada pekerjaan ibadah. Yakini dengan keadaan awal bahwa sebelum bapak ibu ragu itu, bapak ibu belum berwudu, maka ulang saja wudu. Itu poin berikutnya. Poin selanjutnya, apabila kita sudah berwudu di rumah, lalu saya Ustaz sebenarnya tak ragu, cuma saya ingin ulang lagi wudu di masjid. Sebab kita habis makan, habis cerita dengan kawan, dah lama pula kesana kemari cerita, dah banyak pula yang kita lakukan di masjid. Saya mau sholat, wudu saya belum batal sebenarnya. Ingin saya ulangi wudu lagi, boleh atau tidak? Boleh. Tapi tak dianjurkan. Paham maksudnya ini? Kita datang dari rumah, anggap hari Ahad gotong royong, datang rumah wudu, sehingga begitu masuk masjid, tahiyatul masjid, kemudian kita bersihkan sama-sama, misalnya bersihkan jaring laba-laba, atau kita bersihkan debu-debu yang ada di masjid ini. Sudah 1 jam, dah selesai dah gotong royong, masuk pula waktu duha, ingin langsung sholat duha, wudu belum batal, boleh langsung wudu, langsung sholat duha waktu itu, meskipun dengan wudu yang sebelumnya, dan wudu itu belum batal. Baik, saya lanjut dengan tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang bertanya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ingin menanyakan masalah wudu yang batal wudu dan membatalkan sholat. Ini misalnya Pak, kita sedang sholat berjamaah, ramai, kemudian di luar kesadaran kita menetes penghadiran kita, lalu kita apakah kita harus membatalkan sholat kita? Karena kalau kita membatalkan sholat kita keluar dari sholat, ini mungkin sholat akan rusak dan kita akan melintasi banyak orang. Apakah ini sholat kita batalkan atau kita lanjutkan, kemudian kita ulang lagi? Karena mungkin kita dalam majelis sholat yang ramai sekali. Demikian atas jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalau dalam sholat, syarat sah sholat itu adalah kita dalam keadaan bersih dari najis, bersih dari hadas. Bila sudah bernajis, bila sudah berhadas, maka sholat kita langsung statusnya batal. Lalu apa yang kita lakukan? Poin pertama, mesti berhenti dari sholat. Soal keluar dari posisi tadi atau tidak, itu poin yang kedua. Tapi yang jelas kita tak boleh lagi lanjut sholat. Bila masih lanjut sholat berarti bermain-main dengan ibadah. Kenapa? Sudah jelas disyaratkan oleh syariat harus suci dari hadis dan najas, dari najis. Kita sudah tidak lagi suci, tetap kita kerjakan. Berarti mengerjakan yang bertentangan dengan syariat, dianggap bermain-main. Dan itu kalau disengaja bisa hukumannya bisa dihukumi murtad gara-gara seperti itu. Karena sengaja menentang perkara yang darurat, perkara yang sangat penting dalam agama dan semua orang tahu. Lalu pekerjaan pertama kita mesti putuskan sholat. Soal keluar dari saf, kalau seandainya saya ini Ustaz sedang hadir pengajian yang dihadiri ribuan orang, akan puluhan ribu orang, saya saf pertama atau kedua pula, kalau saya keluar banyak orang terkena oleh saya. Atau kalau saya keluar, banyak orang yang akan bergeser mengisi saf tempat saya keluar tadi. Dah berdirinya situ, duduknya situ, sampai selesai sholat. Selesai sholat, baru kita bergerak. Kan enggak mesti saat itu langsung kita keluar. Soal Ustaz, saya kata dapat lagi berjamaah. Tinggal kita ukur saja. Mau mengejarkan kita berjamaah atau membuat orang-orang banyak yang terganggu dengan sholat kita. Lebih baik duduk sebentar, diam di tempat, selesai orang sholat baru kita keluar. Nanti
kita wudu, datang kelompok jamaah kedua, salat jamaah kita dengan kelompok masbuk tadi. Itu Pak. Maka jangankan kelompok masbuk tadi. Tak ada lagi orang yang salat jamaah, kita ajak kawan kita, "Bang, kawan ini saya salat jamaah sebentar." Itu dapat pahala jamaah juga. Di zaman Nabi pernah Pak, kumpul begini, datang seorang, dia belum salat asar, yang lain sudah salat. Lalu kata Nabi, siapa mau sedekah untuk orang ini? Sedekah bagaimana Rasul? Salat dengan orang ini sehingga dapat pahala berjamaah. Maka menunjuklah Abu Bakar, salatlah Abu Bakar dengan orang tadi. Bagi orang yang belum salat tadi, dia dapat pahala salat wajib dan berjamaah. Bagi orang yang menemani, dia dapat pahala sunnah. Bukan salatnya salat sunnah. Salatnya tetap salat wajib, tapi dapat pahala sunnah. Karena kewajiban dah selesai dia kerjakan yang pertama tadi. Yang kedua ini bagaikan pahala mengerjakan salat sunnah bagi dia. Menjadi ibadah sunnah bagi dia. Jadi tinggal kita minta kawan kita, ini enggak ada lagi jamaah, tolong kawan ini saya jamaah. Salat kita berdua lagi. Dapat pahala berjamaah. Ya Pak. Jadi solusinya enggak selamanya harus keluar langsung. Karena keluar langsung seperti tadi. Tapi kalau misalnya kita Darul Aman, soft cuma 2, kita soft kedua pula. Tunggu pula harus selesai dulu. Tidak dianjurkan begitu. Langsung aja keluar. Ya Pak? Langsung keluar, ambil wudhu lagi, syukur-syukur masih dapat jamaah yang tadi. Kalau tidak, tunggu jamaah berikutnya. Jadi poin pertama Pak, mesti berhenti dari solat tadi. Yang kedua, tinggal menyikapi keluar dari saf sekarang atau tunggu selesai solat baru bergerak dari saf. Begitu Pak. Bapak berada di situ, enggak membatalkan saf. Nih, sama dengan tiang masjid nih. Ini kalau kita ramai masjid, penuh masjid, tiang ini enggak diisi kan? Ada yang tegak pas di tiang nih? Enggak kan? Ada yang menggantikan tiang selama solat? Nih, awas tiang lu biar saya solat sini tak putus saf. Kan tak ada kan? Sama dengan itu. Di Masjidil Haram bahkan tiang ini lebih besar pada ini lagi. Masjid Nabawi, tiang ini lebih besar pada ini lagi. Tengok tiang-tiang Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Rasa saya lah, seingat saya, lebih besar pada tiang ini. Dan itu tak batal salat orang, dan tak batal jamaah orang, tak putus jamaah orang. Begitu Pak. Sudah dipahami Pak? Cukup Pak? Diam saja. Kalau seandainya Bapak, menurut Bapak, keluar banyak mudaratnya. Misalnya melewati banyak saf, orang banyak bergeser gara-gara kita. Nah itu Pak. Udah, diam aja. Tapi kalau misalnya orang tak mengganggu mudarat kepada orang lain, Bapak boleh keluar. Apalagi misalnya kita di saf paling pinggir Pak. Keluar. Sudah Pak? Oke. Intinya yang paling penting itu berhenti di solat. Karena tidak lagi status sah untuk solat. Sudah? Silakan dari yang lain. Ya. Baik. Meninggal istri abang. Dia punya adik perempuan. Boleh tak bang nikah adik perempuan dia tu? Ganti tikar. Ya ganti tikar silahnya kan? Kalau kami ganti lapiak. Boleh enggak bang? Betul. Nah. Baik. Secara hukum asal, kalau abang tak menikah dengan istri itu, halal menikah dengan perempuan tadi. Kalau abang tak menikah dengan istri abang tu, abang halal menikah dengan adiknya. Betul tidak?
Nah, abang tak halal menikah dengan adik karena sudah menikah dengan kakaknya, itu dalilnya lain lagi. Faktor kedua, apa faktornya? Karena dua orang bersaudara tak boleh dinikahi sekaligus. Kenapa? Kalau dua orang bersaudara itu nikah sekaligus, yang namanya orang berdua, bang, dia saling iri. Awak sama istri keduanya. Tapi abang tu masa dia sayang betul dengan kakak saya? Kata adik, sayang betul lah kakak tu dengan abang, abang tu dengan kakak. Kata kakak, sayang betul lah dengan adik. Itu bisa heboh, panjang cerita itu. Jadi abang dengan adiknya itu hukum asalnya boleh menikah. Tapi bila sudah dinikahi kakaknya, ada muncul dalil yang baru, yaitu tak boleh mengumpulkan dalam satu pernikahan seorang perempuan dengan saudari dia atau dengan bibi dia, yaitu saudari perempuan dari orang tuanya. Itu ada penjelasan hadis berikutnya. Tapi kalau abang tak menikah dengan kakaknya, langsung menikah dengan adiknya, halal. Langsung menikah dengan bibinya, halal. Gitu. Paham? Hukum asalnya halal menikah dengan dia. Jadi kita melihat hukum asal. Bukan karena sekedar tak boleh menikah saja. Sebab tak boleh menikahnya ada unsur lainnya. Ada penjelas lainnya. Tapi sebagai dia perempuan boleh menikah dengan abang. Tapi perempuan yang sudah dinikahi ini ada status yang satu lagi. Bahwa menikah dengan adik dia. Itu tak diperbolehkan. Paham, bang? Okey. Ada lagi, silakan. Maka saya pertambah sambil nunggu mic sampai. Sehingga abang dengan adik ipar, dengan kakak ipar, atau sebaliknya, itu batal wudhu. Dengan istri dia batal wudhu, masa dengan ipar tak batal wudhu? Paham ya? Dengan istri kita batal wudhu, masa dengan adik dan istri tak batal wudhu? Oke, silakan, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke atas itu maksudnya ibu, Pak. Kalau bibi, semua bibi. Jadi ibu, nenek, ke atas lagi nenek, pokoknya generasi kita ke atas. Saya punya ibu, saya punya bapak, ibu dari keduanya itu boleh saya menikah. Ke atas lagi, ke atas, nenek dari pihak bapak, pihak ibu, tidak boleh saya menikah. Tapi bibi, semua bibi itu saudara abang dari kakak dari ayah saya, adik dari ayah saya, sama statusnya, Pak. Ibu juga begitu. Pokoknya semua bibi saudara perempuan dari bapak, semua bibi saudara perempuan dari ibu, sama membatalkan wudhu, sama tak membatalkan wudhu, Pak. Semua bibi, baik saudarinya itu saudari statusnya kandung, statusnya saudara sebapak, saudari seibu, sama tak membatalkan wudhu. Begitu maksudnya, Pak. Ada dua opsi, boleh keluar, boleh tidak. Kalau jauh dikatakan kan dua opsi. Mana yang harus kita ambil dulu? Lihat keadaan saat itu, Pak. Kita sudah batal, Ustaz. Ya. Ya dalam kita sudah batal. Kita cuma pilih. Jadi apa yang kita lakukan? Enggak ada, Bapak duduk atau berdiri sana berzikir saja Bapak bisa. Solat jangan. Kau bisa atau diamnya Bapak sana juga tidak masalah. Tapi solat jangan. Karena tak boleh lagi sah solat. Tegak, duduk di situ, Bapak berzikir atau tidak ada masalah. Duduk saja boleh, berdiri saja juga boleh. Karena kalau Bapak solat, Bapak tidak memenuhi syarat sah solat. Bapak keluar, seperti tadi, beliau menceritakan banyak masalah terjadi kalau kita keluar.
Jadi duduk di situ. Dan orang lain kalau dia mengerti fikih salat, pasti dia paham bahwa orang ini sudah batal. Jadi orang nggak pikir macam-macam. Dia sudah batal karena dia menganggap tidak mungkin keluar saat ini, dia duduk saja di situ. Kalau orang ngerti, Pak. Kalau orang tak ngerti, macam-macam pikiran dia. Clear, Pak ya? Jadi duduk aja di situ. Mau kita zikir, mau ngapain terserah. Yang penting jangan lanjutkan salat. Silakan. Ada lagi pertanyaan? Dah. Baik. Baik. Jadi secara batal wudu dan hukum hakam terkait dengan batal wudu itu semua, Bapak tak batal wudu dengan anak perempuan tadi. Kenapa? Ada penjelasan hadis berikutnya. Yuhramu minan nas, yuhramu minal apa? Minar radha' ma yuhramu minan nasab. Yang diharamkan akibat atau menjadi status haram menikah dengan status persusuan sama dengan yang diharamkan menikah dengan hubungan nasab. Jadi bapak tak boleh menikah dengan anak perempuan susuan dari istri. Dia juga tak boleh menikah dengan anak bapak. Juga tak boleh menikah dengan siapa? Anak daripada saudara sepersusuan dia. Dan seterusnya ke bawah, ke atas, ke samping, ke bawah, sama dengan seperti yang 7 saya sebutkan tadi itu. Jadi dengan saudara ibu dia, kemudian ibu dia punya suami, itu tak boleh dia menikah. Jadi dia adalah menjadi seperti anak kandung oleh kita, sehingga semua nasab yang haram bagi anak kita menikah dengan perempuan-perempuan sekitar saya sebutkan 7 tadi, anak sepersusuan juga begitu. Tapi perwalian tidak sama. Perwalian bapak kandung, kakek kandung, saudara kandung. Itu Pak. Jadi dua hal berbeda Pak. Sekedar batal wudu, tak batal wudu. Tapi perwalian punya hukum yang berbeda. Mesti ayah kandung, mesti kakek kandung, dan seterusnya sampai nanti tak ada lagi, baru balik kepada wali hakim atau wali yang ditentukan oleh negara, yaitu KUA biasanya di kita, penghulu biasanya di kita, wali hakim itu. Gitu Pak. Jadi dua hal berbeda Pak ya. Sekadar wudhu satu tak batal wudhu, tapi perwalian pernikahan mesti wali kandung dia. Begitu Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Termakannya ketika sholat atau di luar sholat?
Ya, dalam sholat termakannya di luar sholat. Dalam sholat batal sholat. Bukan hukum haram makruh lagi, batal sholat. Harus dikeluarkan. Kalau tidak, seandainya kita makan, apalagi sengaja, itu sama artinya makan. Itu batal sholat kita. Kalau orang puasa, puasa batal, sholat batal sekaligus tuh. Makanya yang paling selamat itu, begitu selesai makan sebelum sholat, kumur-kumur, biar bersih. Kan ada selip tuh bang. Bila kita makan dalam sholat, batal sholat kita. Tapi bila kita kan baru terasa pas sholat, baru terasa langsung kita keluarkan, nggak batal sholat kita. Tapi kalau sengaja, wah, tanggung ujung-ujungnya. Jangankan dimakan, dijilat-jilat saja, itu makna kita makan. Tapi kita tahu bahwa itu makanan, telan, batal sholat. Jadi solusinya, kalau kita tahu bahwa itu makanan atau benda asing, keluarkan. Makanya lebih baik sebelum sholat kumur-kumur. Bukan harus wudhu, kumur-kumur. Supaya apa? Pasti bersih, tak ada lagi makanan atau benda asing selain ludah dalam mulut kita. Sehingga nanti ketika tertelan dengan benda asing, dihukumi kita makan, dihukumi kita minum, dan dihukumi makan dan minum itu batal sholat kita. Gitu bang. Cukup? Mudah-mudahan manfaat, insyaAllah. Kita sambung lagi di bulan akan datang tentang pengkajian mandi wajib dan pembahasan rukun dan sunnah-sunnah dalam mandi wajib serta apa saja jenis mandi. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.